Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari hal menarik apa di dunia entertain hari ini. Karena ada beberapa hal menarik yang aku mau nonton bareng kalian nih. Aku kasih bocoran sedikit aja ya. Ada soal Agus yang kalian pasti masih inget dong ya. Soal Agus itu. Dan juga ada soal Nikita Mirzani yang kayaknya sih bakal disusul oleh Dr. Reza Gledis. Wah, ini pasti menarik banget nih ya teman-teman. Jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Nah, ini dia. Ternyata kisahnya Agus kemarin itu sudah masuk FTV teman-teman. Cepat sekali ya. Ini membuat kita berhari-hari cukup kesel, cukup campur aduk ini gitu ya. ada Mau kasihan tapi ya kesel cek juga. dari hasil donasi yang sudah terkumpul. Totalnya ada 1, Waktu itu yang katanya tidak bisa melihat tapi ketika ada uang itu bisa melihat gitu ya. Gimana setelah menonton cuplikan ini? Apakah kalian habis ini mau menonton secara full atau bagaimana nih guys-guysku semuanya? Terima kasih banyak udah membela Kak Agus. Hidup Bapak Brian. Ini versi aslinya teman-teman. Hidup Bapak Ada Brian. versi filmnya. Karena ini Bapak versi Brian aslinya. berpihak ke tempat kejujuran. Waduh, sampai teriak-teriak tuh kasihan banget ya. Selama ini Agus sakit. Aduh, iya Agus Pak sangat Gus ya. sakit. Agus sangat sakit. Iya, semua orang tahu Bapak Agus itu lagi sakit. Tapi kenapa semua dunia mengetawakan? Pada akhirnya ditenangin sang istri. Terima kasih banyak. Tuh dia. Kita sudah melihat versi asli dengan versi filmnya teman-teman. Antara Pak Agus asli dan Pak Agus di dunia film. Kira-kira apakah ceritanya nanti akan sama plek-ketiplek dengan realitanya atau kayak gimana ya? Jadi penasaran mau nonton tapi takut kesel juga nanti kalau pas nonton. Enaknya gimana ya? Di mana letak kesalahan dari skincare ini? Apa kekurangannya sampai Nikita begitu berani? Oh. Harus hadir pemerintah Ini di masalah sini. skincare, teman-teman. Karena ini barang kecil tapi kebutuhan. Ya. Ini udah kayak sandang juga memang. Jangan karena Reza Gledis Pelapor. seorang pengusaha sebagai pelapor akhirnya cuma mengorbankan si terlapor. Oh. Ini Kesalahan kayaknya mau mengatakan kayak untuk tim kepolisian jangan kok menutup kemungkinan untuk Reza Gledis alias Dr. Reza Gledis yang punya produk tersebut itu juga ikut diperiksa gitu loh. Jangan kok hanya fokusnya di Nikita Mirzani aja, tapi ya coba untuk memeriksa juga Dr. Reza Gledisnya. Soalnya kalau ini beracuan dengan rekaman kemarin gitu ya teman-teman, memang cukup mencurigakan sih. Kalau dibilang pemerasan juga enggak, karena kan enggak mengatakan oh ini harus sekarang juga ya, trik-trik pemerasan lah seperti itu teman-teman, itu enggak ada. Yang ada itu ya kayak tektokan biasa, ngomongin kira-kira gimana enaknya kayak gitu loh, enaknya supaya Nikita Mirzani nih nggak bicara banyak soal skincare ini. Nah itu justru yang menjadi tanda tanya, kenapa kok kayak seolah-olah tidak ingin skincare ini dibongkar. Kenapa? Kalau memang tidak ada apa-apa harusnya B aja dong harusnya loh ya. Nikita memeras, tapi yang diperas itu apa yang diperas? Karena ada kesalahan dalam produk skincare itu. Oh, oke. Tidak mempengaruhi masa penahanan, Nikita Mirzani ulang tahun dan Idul Fitri di penjara. Nikita Mirzani, besok 17 Maret 2025, dia bakal resmi berusia 39 tahun. Tapi, tahukah kalian, ulang tahun kali ini kemungkinan besar bakal dirayakan di sel penjara. Selama ini kita tahu Nikita sebagai artis penuh kontroversi dan drama. Nah, pihak Reza Gledis udah yakin banget kalau penahanan Nikita bakal diperpanjang. Dan dia kemungkinan bakal tetap di dalam sel tahanan selama 40 hari ke depan. Kuasa hukum Nikita, Petrus Bala Pationa,
juga udah bilang kalau Idul Fitri nggak bakal mengubah masa penahanannya. Bukan hanya dia saja yang Idul Fitri. Ya, jadi jangankan Idul Fitri sehingga dia bisa keluar, nggak bisa. Artinya kalau alasan Idul Fitri, berarti kita harus umumkan semua yang berada dalam tahanan karena Idul Fitri dilepaskan. Nah, ini tidak bisa. Jadi bisa dipastikan, ulang tahun dan lebaran kali ini bakal dijalani di penjara, guys. Nikita Mirzani akan merayakan 2 momen besar di tempat yang tak terduga. Gimana menurut kalian? Oh, ternyata Nikita Mirzani sedang berulang tahun, teman-teman. Sebelum aku lanjutkan, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Nikita Mirzani di usianya yang ke-39. Meskipun kali ini mungkin perayaannya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya semoga Kak Nikita Mirzani ini tetap diberikan kesehatan gitu ya. Nah ini kita lanjut lagi nih teman-teman. Jadi soal kasus skincare ini kan memang masih panas banget gitu ya dibahas. Dua-duanya sama-sama tidak mengamini apa yang jadi perbincangan di luar sana ya. Soal Nikita Mirzani yang katanya memeras Dr. Reza Gladys ya, itu tidak diiyakan oleh Nikita Mirzani karena memang Nikita Mirzani tidak merasakan melakukan hal itu gitu loh. Terus kemudian dari pihaknya Reza Gladys itu tetap kekeh kalau Nikita Mirzani ini melakukan pemerasan supaya apa istilahnya kayak untuk membungkam dan lain sebagainya gitulah teman-teman. Kalau menurut kalian gimana kira-kira? Hai Mimi, Oh, oh ini Doa lintang yang paling penting buat keluarganya Nikita sana Mirzani yang itu cuman mengucapkan satu, ulang tahun ya. semoga kakak cepat pulang. Tadi ada Semoga sehat yang pertama terus, ada Loli, lancar Laura, rezekinya, tetap jadi orang dan Wida baik. sekarang. semoga Ami bisa keluar dan selesai. Panjang umur dan sehat selalu. Semoga di usia yang baru diberikan kesehatan, rezeki yang limpah, terus juga dikelilingi oleh orang-orang baik. Semoga Kak Niki sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan. Kakak selalu kuat, selalu menjadi wanita kuat panutan aku. Ami sehat selalu ya, panjang umur. Selamat ulang tahun Ami. Oh, Maaf ya Loli, kalau banyak salah, tapi di sini Loli akan menjadi yang lebih baik lagi. sangat berbeda ya Loli, sudah terlihat bahagia gitu. Dan berhubung tanggal 17 Maret ini ulang tahun dari Nikita Mirzani. Jadi buat teman-teman yang ingin memberikan, bisa nggak usah ngalangin dulu kayak ini anaknya. Mau beli kado, mau ngasih hadiah untuk Ami kita tercinta. Iya, itu makan Kasih minuman, yang penting nggak dikasih racun. Apapun jenisnya. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Jadi apapun silakan aja, boleh teman-teman langsung kirim ke Ditati Polda Metro Jaya. Tapi tapi ini buat kalian yang ingin ya. Ya. Ingin, kita tidak memaksa. Kalau kata Cimehong ya mau aja. Ya. Nah guys, jadi kenapa kita mengajak teman-teman untuk memberikan sesuatu ke Kanik itu? Kenapa tuh? Sebagai bentuk bahwasannya kita juga mengingatkan Kaniki masih banyak yang mendukung Kaniki di luar sana, yang support, yang kirim doa biar Kaniki juga makin semangat menjalani. Sudah bukti kasih sayang dari kita semua dan teman-teman juga kepada Kaniki. Bukan seperti itu guys? Iya. Kalau Sekali ada, lagi. alhamdulillah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya betul. Jadi sekali lagi untuk teman-teman di Tati Polda Metro Jaya atas nama Nikita Mirzani. Thank you. Bye bye. Hai Mimi. Rasman Arif Nasution, seorang pengacara ternama, berencana mengunjungi Nikita Mirzani di tahanan pada hari ulang tahunnya. Kunjungan Ada ini apa nih? dijadwalkan berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025 di Rutan Polda Metro Jaya. Rasman menyatakan bahwa kunjungannya tidak bermotif pribadi, melainkan sebagai bentuk profesionalisme dan rasa prihatin terhadap situasi yang dihadapi Nikita. Ia juga berharap dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Nikita selama kunjungan tersebut. Rasman menegaskan bahwa meskipun ia prihatin atas penahanan Nikita, sikapnya tidak berarti ia berpihak. Ia tetap mendukung penegakan hukum yang adil dalam kasus yang melibatkan Nikita, termasuk dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kunjungan ini juga menjadi momen untuk menunjukkan bahwa tidak ada kebencian pribadi di antara mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Rasman ini?
Apakah menurut Anda ini adalah bentuk profesionalisme atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Ini ada apa nih Pak Rasman? Nggak mungkin dong cuma menjenguk aja gitu. Sekalipun menjenguk, gimana ya? Karena sebelumnya sudah sempat segitu panasnya dengan Nikita Mirzani, adu pendapat, adu argumen gitu ya dalam kasusnya Loli dan juga Fadel. Ini jadi aku mempertanyakan nih tujuan yang sebenar-benar-benernya itu apa? Karena kayaknya kok rasa-rasanya sih gak mungkin kalau cuma sekedar menjenguk gitu. Sebagai bentuk profesionalitas, gimana gitu ya? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Berhasil bangun masjid kelima saat Ramadan atau Halilintar target hidup. Waduh, Masya Allah. Ini ada Atta ya teman-teman, yang membangun masjid. Dari totalnya sekarang saat ini sudah ada 5 masjid yang dibangun oleh Jadi aku punya Atta Halilintar. target diri sendiri selama masih hidup. Semoga bisa buat sesuatu yang bisa jadi peninggalan buat manfaatnya buat banyak orang gitu ya. Mungkin dari kemarin awalnya itu dari yang pertama, masjid pertama sampai hari ini alhamdulillah udah masjid kelima. Semoga ini bisa terus berlanjut. Semoga tahun depan bisa mulai bangun lagi gitu. Jadi doanya untuk bisa terus konsisten sih. Insya Allah tahun depan, kan kalau tahun depan mulai bikin berarti jadinya 2027. Semoga ini sambil mungkin per 2026 nanti kan ini baru launching. Nanti 2026 baru kita nyari-nyari tanah lagi, ngumpulin rezeki. Terus ya doain semoga lancar. Pokoknya selama sisa umur pengennya bisa bikin. Ini adalah hal yang luar biasa dari Atta Halilintar yang pasti kalian sudah yang pastinya kalian sudah kenal lah sama seorang Atta Halilintar, YouTuber yang sangat terkenal sekali dengan keluarga yang cukup banyak itu ya, Gen Halilintar. Kemudian Atta itu punya target hidup untuk membangun sebuah peninggalan lah ya, nantinya bisa dikenang gitu oleh banyak orang, dan bukan cuma peninggalan aja tapi hal ini itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Yang mana yang dipilih Atta adalah membangun sebuah masjid. Bukan sebuah aja sih, karena sudah ada 5 masjid yang dibangun oleh Atta Halilintar. Ya semoga nanti sesuai yang dikatakan oleh Atta, kalau jadi di tahun depan ini akan ada dibangun lagi masjid gitu. Kita doakan saja teman-teman. Petugas damkar bermandikan lumpur atasi selokan, tuai pujian netizen. Waduh, ini Pak Damkar lagi nih teman-teman. Yang mana? Oh, nanti keluar dari situ kali ya. Bener dong. Untuk membersihkan segitu banyaknya lumpur di selokan teman-teman. Jadi Pak Damkar ini rela masuk ke selokan, berlumpur-lumpur gitu ya. Nah ini kan ketarik semua nih. Oke, ini sampai ada yang bilang kayak gini nih, apapun masalahnya solusinya damkar gitu. Coba kita lihat gitu ya. Ini ada nih yang komentar katanya 1 Prabowo, 2 Pandawara, 3 damkar. Waduh, ini Pandawara juga orang yang kelompok yang sering kali membersihkan sungai-sungai ya, seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian ada lagi nih, lebih berguna daripada DPR ini mah. Agak ngeri sedap ya komentarnya. Terus ini ada lagi yang komentar, harusnya gaji damkar di atas polisi nggak sih? Ya dengan kinerjanya yang luar biasa sih harusnya gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ya gitu. Dan masih banyak komentar-komentar menarik dari kalian semuanya yang tentunya nggak bisa aku baca satu-satu di sini teman-teman. Kalau tadi ada Pak Damkar, saat ini sekarang ini ya, ini ada lagi nih, viral bule di Bali pakai jaket ojol, dikira baju geng anak motor jalanan. Bentar, pertanyaanku ini dapat jaketnya dari mana?
Dapat jaketnya dari mana, atau udah bestian nih mungkin sama ojol kali ya gitu, makanya dipinjemin jaketnya gitu. Coba kita lihat teman-teman. Iya, sebangga itu dong. Nah ini dia, ketemu lagi nih. Kelihatan enjoy banget ya pakai jaket ojek gitu ya, ojek online tuh. Ketemu Pak Ojek di jalan langsung tos tuh, kayak ketemu best friend gitu di jalan gitu ya. Emang sih kelakuannya. Ini ada yang komen katanya mereka ketularan randomnya warga plus 62 katanya. Emang iya kayaknya ya, cocok banget tuh jadi warga plus 62 gitu. Kocaknya sama gitu ya, udah ketularan tuh sama kocak-kocaknya kita gitu ya. Nah gimana nih teman-teman, itu tadi informasi dari kita. Gimana kalau menurut kalian? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.